Halo guys, ketemu lagi bareng gua Agus. Kali ini gua mau unboxing satu buah handphone yang baru aja keluar. Ini namanya Redmi 9C, seri paling barunya dari Redmi 9 ya. Ini jadi benar-benar baru keluar dan flash sale ya. Dapetinnya lumayan susah. Untungnya bisa kebagian satu. Langsung kita unboxing deh. Ini bentuknya kayak gini, Redmi 9C, jadi langsung kelihatan. Warnanya jauh lebih menarik ya dibandingin versi-versi yang sebelumnya. Kayak lucu-lucu gitu sih. Ini warnanya biru, merah, dan warna hitamnya dia bilangnya midnight gray. Ini boxnya kayak begini aja. Ini udah resmi Indonesia, keluarannya TAM ya. Ini langsung kelihatan dari Dux ya, kelihatan di sini ada tuh. Masih tahu kameranya 13 megapiksel triple cam, layarnya 6,53 HD+, baterai 5000 mAh dan pakai chipsetnya MediaTek Helio G35. Jadi sama buat spesifikasinya sama si Redmi 9A. Terus ini pakai yang midnight gray dan RAM-nya 4 GB, internal 64 GB. Nah, ini yang menarik. Jadi buat entry level akhirnya si Redmi keluarin yang internal 64 GB. Jadi gua langsung belinya 64. Sebenarnya ada yang 3 GB dan juga 32 GB, tapi udah pasti harus ambil 64 sih. So, kita unboxing aja. Nah, udah keluar langsung begini boxnya. Ada terima kasih udah mendukung keluarga Xiaomi. Ini udah resmi Indonesia ya, udah bahasa Indo. Tuh, ini dari Alvinso-nya, CEO-nya. Terus ini handphonenya sendiri, Redmi 9C. Tapi gini dulu, isinya apa lagi kotaknya? Ini dapat SIM ejector dan juga ini kertas-kertas manual aja. Oh, kira ada casing. Gak dapet casing guys ternyata. Di sini kabelnya masih micro USB. Terus di sini dapat chargerannya yang 10 watt harusnya sih. Gak ada tulisannya loh. Oh, ini di sini bawah. Ada tulisannya. Ya, betul. 10 watt, 5 volt 2 ampere. Jadi doang isinya. Ada apa lagi? Oke, jadi nggak ada headphone jack sama nggak ada casing, nggak ada anti gores. Kita lihat langsung handphonenya aja. Keluarin. Ini yang warnanya midnight gray. Wih, cakep sih. Graynya kayak agak biru-biru gitu. Kita buka aja bagian depannya. Terus bagian belakangnya juga kita cabut. Tangannya begini amat ya. Susah loh bukanya. Sip. Udah kebuka, kita pinggirin. Ini handphonenya sendiri jadi belum ada anti gores ini kayaknya nih. Masih polos banget kacanya. Jadi belum ada anti goresnya. Nyalain dulu. Baterainya nggak nih? Oke, udah getar, udah nyala. Redmi. Jadi buat bodi belakangnya ini masih plastik ya, polikarbonat, tapi lumayan enak loh, bertekstur kayak apa ya? Rada-rada ada teksturnya, kelihatan nggak tuh, kayak corak-corak sidik jari, garis-garis gitu. Tuh, kayak garis-garis. Jadi ini lumayan nolong sih, jadi nggak begitu fingerprintnya nggak parah. Terus di sini lensanya udah kayak kekinian ya modelnya, udah triple cam. Kalau dibandingin si 9A kemarin baru satu lensa, ini jadi 3 lensa. Ini ada fingerprintnya di belakang, di kanan volume up, volume down, tombol power. Sebelah kiri cuma bagian SIM aja, di bawahnya buat micro USB dan juga speaker. Atas headphone jack tentu aja nggak ketinggalan, masih ada. Oke, ini udah nyala langsung. Udah MIUI 12 ya bawaannya. MIUI 12 Yours Alone. Kita next aja. Nah, ini akhirnya udah masuk ke layar utamanya. Tampilannya MIUI 12 ya. Ini udah yang terbaru ya. Ini di sebelah kirinya ada drawer gini. Sebelah kanan biasa. Terus ini udah ada ini belum ya? MIUI kan yang gua nggak sukanya itu bisa jadi themes, jadi bikin dark.
Keluhan gue MIUI kan nggak ada, dia punya itu apa namanya, nggak ada drawer ya. Sini udah ada belum ya drawer? Mudah-mudahan udah ada. Kita coba cari. Sini kita ke home-nya, set default transition, lock home screen layout, transition effect, more, iFold, Google. Nah ini gue suka nih, ada Google Discover, jadi ada Google Fit. Ini asik banget karena ada MIUI 12. Terus home screen juga bisa ada app drawer gitu guys. Ini bener-bener MIUI idaman. Jadi MIUI udah gua suka sekarang sih. Tadinya gue sebel banget pakai MIUI. Terus ini ada memory status, nggak usah. Jadi tampilannya dan nah, sip, udah ada drawer tuh. Wih, asik. Akhirnya guys, udah ada drawer. Terus di sini udah pakai Google Now. Ini bener-bener penting banget buat gue. Jadi mungkin salah satu handphone yang bisa gue pertimbangin jadi gue pakai nih handphone. Karena buat handphone entry level ini menarik banget sih. Udah ada Google Fit-nya dan juga ada ininya si Google apa namanya app drawer-nya ya. Terus kalau kita lihat di sini MIUI 12 Global, udah OS-nya juga Android 10 ya. Android version 10. Terus apa ya mau kita kasih lihat, mungkin buat displaynya. Displaynya di sini brightness levelnya udah ada automatic brightness juga, jadi ini nice ya, udah bisa adaptif sunlight mode. Mungkin kalau mau buat lebih terang lagi, ini benar-benar bisa sampai terang banget. Si Xiaomi sih bilang ini sampai 400 nits keterangan ya, kelihatan nggak tuh, sampai terang banget, sampai putih. Jadi asik buat yang mau dipakai di luar ruangan juga. 400 nits sih harusnya lumayan sih udah. Ini sunlight mode nyala ya, jadi keterangan banget. Kita automatic, matiin. Nah ini udah balik normal. Terus dark mode di sini juga semuanya dibikin serba dark buat aplikasi-aplikasinya. Nah tuh jadi settingan udah dark semua, jauh lebih enak lihatnya. Text size bisa digede-gedein ukurannya. Display, home screen, wallpaper, themes, password, security. Nah di sini apa ya? Gue paling kasih lihat ke kalian fingerprintnya nih. Tadi abis udah didaftarin. Bukan yang tercepat, tapi karena ada fingerprint bener-bener tombol fisik ini akurat banget sih dibanding harus pakai apa in-screen fingerprint yang menurut gue nyebelin ya, kayak di Samsung S20 gitu. Aduh, salah-salah mulu itu. Mendingan pakai kayak gini sih, jauh lebih enak. Ada yang fingerprint fisik. Terus kalau kalian mau lihat apa nih, pasti ke kameranya dong ya. Kita tes langsung kameranya deh. Kamera. Di sini jadi kameranya versi baru. Kalau yang kamera utamanya masih sama 13 megapiksel aja. Tapi dia ditambahin ada depth kamera dan makro kamera. Kita lihat bener-bener semakro itu nggak ya. Tes deh poin ini buat kamera biasanya. Pertama, oke, hasilnya seperti itu. Terus kalau kita portrait, ini berarti buat depth effect-nya dia pakai portrait. Harusnya blur background-nya jadi lebih bagus dibanding kalau yang nggak pakai. Tes deh, kamera nggak tuh? Portrait nggak begitu kelihatan ya. Coba kita ganti objeknya. Nggak tahu sih ada bedanya apa enggak. Coba buat tes barang lain deh. Cobain ini deh. Kita tes yang biasa itu kayak gini. Biasa. Terus sama portrait beda nggak ya? Hampir nggak ketara sih sama portrait bedanya. Ya seperti biasa sih, portraitnya mungkin masih gimmick-gimmick aja ya kalau menurut gua sih. Terus ada lagi ini, coba kita lihat otak-atiknya. Di sini ada apa sih? Ini ada filter-filter. Di sini ada kayak apa sih, ini gambar Google Lens ya. Nice, jadi langsung bisa ke Google Lens. Kalau kalian foto-foto benda, dia langsung ngedetect ini benda apa. Lumayan menarik. Terus ada AI-nya kita pencet, jadi AI kamera.
misalnya kita cobain foto biasa. Kalau foto portrait, jujur sih portraitnya hampir nggak beda sih menurut gua. Tapi kita coba satu lagi kalau yang bagian makro nih, ada show grid line, ada setting, terus di sini bisa ada makro. Kita tes makro ya. Jadi kalau makro itu kalau deket masih kebaca nih, kalian bisa lihat udah ditempelin, masih detail ya, nggak burem. Ini lensa makro. Kalau misalnya makronya kalian matiin, kalau dideketin lebih burem sih, kelihatan nggak tuh burem? Tapi hasilnya kalian lihat sendiri aja. Ini kalau dinyalain makronya, jadi sampai baret-baretnya dari pisau ini kelihatan tuh, lebih detail. Nah, kalau kita tutupin lensa utama, ini utama. Oh bener, berarti dia pakai lensa makro nih guys. Karena gue tutup lensa utamanya, dia masih ngebuka, berarti bener lensa makronya ini ya. Berarti nggak cuma gimmick doang, lensa makronya bener-bener ada. Kita matiin lensa makro. Kalau kita tutup lensa utama, nah bener, nah ini lensa utama kalau ditutup. Berarti nggak cuma gimmick guys, emang ada makronya bekerja dengan cukup baik. Cuma yang menurut gue agak-agak sayang sih, lensa depth-nya ya, gue nggak tahu deh, mungkin gue belum ahli makeinnya. Tapi nanti tunggu aja review lengkapnya, akan gue coba. Mungkin juga dia nggak perlu pakai portrait mode sendiri, mungkin dari foto biasanya, karena ada AI-nya dia mungkin udah langsung pinter sendiri untuk urusan portrait mode-nya. Ini kita portrait, kenapa ini banget ya? Tuh, foto biasa juga kayak udah ngeblur background tuh. Tuh, foto biasa aja sih, nggak perlu pakai portrait mode. Udah lumayan bagus ini kerjanya tuh. Jadi portrait mode-nya kayak menurut gua nggak perlu, kita pakai foto biasa aja. Anyway, itu mungkin buat kameranya. Sekali kalau kalian mau tes apa ya? Nah, ini suara speaker kayak gini. Satu speaker aja di bawah. Nah, ini gua ini kita gedein zoom kayak gitu. Nah, jadi bisa di fullin juga. Udah water drop notch nggak masalah sih di sini. Suaranya cukup kenceng. 720p juga udah bagus kok ya, udah HD. Tuh 720p aja, nggak bisa sampai 1080p. Itu aja kali yang gua tes. Paling kalian mau apa lagi yang gua lihat. Tapi ntar buat review lengkapnya tunggu aja, akan ada review lengkapnya menyusul sendiri dari Tera Gadget. Sekarang sekian dulu aja. Oh ya, buat ingetin, ini harga perdananya keluar kemarin, jadi yang ada versi 3GB 32 internalnya itu 1399. Kalau ini yang 4GB dan 64GB itu 1599. Dan gue sangat menyarankan kalian beli yang 64GB lah ya, hari gini udah kurang banget sih 32 internal. Kalian baru install aplikasi ininya aja udah full kali kalau misalnya pakai 32, baru Android aslinya dan beberapa aplikasi kayak Gojek, PUBG udah full. Jadi 64 udah harus sih minimal, dan ini bagus banget buat handphone 1,5 juta bisa keluar versi 64GB kayak begini. Itu aja dulu. Jangan lupa klik like, share, and subscribe ya, karena review lengkapnya akan menyusul dan kalian wajib aktifin notification lonceng dong biar nggak ketinggalan. Gua Agus di Tera Gadget Review. See you next time.